warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, baik, pada hari ini kita akan melanjutkan ya kajian kita. Tadi disampaikan beberapa ayat ya tentang head, ya head. Jadi ini terutama ya ini penting bagi laki-laki perempuan ya suami istri terutama ini. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang haid, ya, tentang perempuan-perempuan yang sedang haid, istri-istri yang lagi haid. Kul ya, katakan ya Muhammad, huwa haid itu ada. Haid itu adalah kotoran ya. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Fa'tazilu, maka jauhilah ya an-nisa, perempuan-perempuan fil mahid yang sedang dalam keadaan haid. Wala taqrabuhum, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta yaqrun, sampai mereka kemudian suci. Nah, ayat ini berkaitan dengan perlakuan kita terhadap perempuan atau istri-istri kita ya. Kalau kita sudah beristri, berkeluarga, kalian nanti kalau sudah berkeluarga, punya istri, kemudian istrinya haid, datang bulan, maka apa yang harus kalian lakukan? Nah, ayat ini menjelaskan tentang tidak boleh kita mencampuri ya istri-istri kita kalau sedang haid. Ya, ini penting ya pada kalian walaupun masih usia sekolah, tapi pengetahuan ini penting biar nggak salah nanti kalau sudah punya istri ya. Para sahabat bertanya kepada Nabi tentang haid. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu ketika punya istri, kemudian istrinya sedang haid, sedang datang bulan, mereka itu memperlakukan istrinya
menjauhi gitu ya. Jadi sampai kemudian seperti barang najis gitu. Jadi dalam keyakinan orang-orang Yahudi, perempuan-perempuan yang sedang haid itu najis. Makanya kemudian mereka bukan hanya gitu ya menjauhi, tetapi memisahkan ya tempat tinggal istri-istri mereka yang sedang datang bulan. Jadi kalau ada ya orang Yahudi memiliki istri, kemudian istrinya sedang haid, mereka itu dipisahkan ya, istri-istri mereka dipisahkan. Jadi rumahnya itu berbeda gitu. Ketika saya sedang, kamu tinggal di sebelah sana gitu. Saya di sini, jadi dipisah ya. Karena menganggap bahwa perempuan yang sedang datang bulan itu najis. Itu orang-orang Yahudi ya. Dan orang-orang Arab jahiliyah juga sama, memperlakukan istri-istri mereka yang sedang haid itu seperti barang najis itu. Makanya kalau sudah datang bulan ya tempat tinggalnya dipisah. Nah sebaliknya ya perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap istri mereka yang sedang datang bulan atau sedang haid itu seperti orang yang tidak dalam keadaan haid, artinya biasa aja gitu ya. Ketika suami istri yang sedang haid, dia bisa kemudian melakukan hubungan. Jadi kalau orang Yahudi itu kemudian menganggap ya istrinya itu najis ketika sedang haid, makanya kemudian sampai rumahnya dipisah gitu. Sebaliknya kalau orang Nasrani tidak membedakan antara perempuan yang sedang haid dan perempuan yang sedang haid, itu tidak dibeda-bedakan, termasuk dalam hal hubungan suami istri. Makanya kemudian para sahabat banyak yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kita memperlakukan istri-istri kita yang sedang haid, ya sedang datang bulan. Kemudian turunlah ayat ini ya, bahwa perempuan yang sedang haid itu tidak najis ya, tetapi haid itu adalah kotoran. Ya, haid itu kan tadi ya berasal dari indung telur dalam rahim perempuan yang tidak dibuahi ya, kemudian dalam jangka waktu tertentu karena tidak dibuahi kemudian menjadi darah kotoran yang kemudian keluar menjadi darah haid, menstruasi gitu ya. Nah kata Allah, kul huwa adza, katakan ya Muhammad bahwa haid itu kotoran itu ya. Nah kemudian apa perintahnya, wala taqrabuhun hatta yakhun gitu ya. Jangan kau dekati, maksudnya jangan didekati itu jangan engkau campuri. Apa maksudnya dicampuri? Ketika suami istri, ketika istrinya sedang haid, tidak boleh melakukan hubungan suami istri, haram hukumnya ya. Tapi tetap kalau dalam keseharian ya gitu seperti biasa, yang tidak boleh adalah tadi yang melakukan hubungan suami istri ketika
ini sedang haram berdosa. Gitu ya. Ini penting ya bagi kalian semuanya nih ya. Nah kemudian kata Allah di akhir ayat, Allah sampaikan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya ya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Ya, kalau kita melakukan dosa, kewajiban kita adalah menyesali dosa itu dan kemudian bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhibbul mutatahhirin, Allah itu cinta kepada orang-orang yang suci, yang bersih. Ya. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mensucikan diri kita. Islam itu indah ya. Islam cinta keindahan. Allah itu indah, Allah cinta kepada keindahan, kebersihan. Makanya perintahnya kita untuk menjaga kebersihan, menjaga kesucian ya. Makanya kita tiap hari mandi. Kenapa? Karena kita ini kan ketika melakukan aktivitas apapun itu mengeluarkan apa? Keringat. Benar enggak? Iya, mengeluarkan keringat kan. Kita olahraga nih kan keringatnya gede-gede ya. Keringatnya sampai keluar semua. Nah, kalau kita biarkan saja, ya, nggak mandi, nggak apa gitu ya, nggak bersih-bersih, apa? Jadi apa? Jadi bau. Apa yang menyebabkan bau itu? Yang menyebabkan bau itu apa? Bakteri. Sebenarnya kalau keringatnya sih normal, netral nih. Nggak bau. Yang menyebabkan bau itu karena banyak bakteri ya, apalagi diketak kayak begitu. Nah ya, karena kita mengeluarkan keringat kemudian mengundang datangnya bakteri, kita tidak bersihkan jadi bau. Makanya kemudian perintahnya adalah apa? Kita bersih, mensucikan diri kita ya gitu. Makanya kita tiap hari mandi ya. Kan tiap hari mandi ya, kan mandi sehari berapa kali? Hah? 2. Ada yang sekali. Sehari sekali mandinya. Hah? Ada nggak? Atau seminggu sekali mandinya, ada nggak? Hah? Ada? Ya. Jadi manusia anti air. Gitu ya, manusia anti air tuh gimana? Takut ketemu air, takut disiram air. Ya. Itu mau atis. Dingin. Gitu ya. Ada yang seperti itu. Mandi paling tidak sehari berapa kali? 2 kali paling tidak ya. Pagi mandi ya. Ini ya, pagi-pagi bangun tidur tuh ya, bangun tidur ya jam 4 atau jam 3 ya, mandi itu kan seger ya. Dan mandi pagi itu akan menjadikan awet muda ya. Jadi kalau kalian ingin awet muda, ketika pagi-pagi bangun ya, jam 3 kalian bangun mandi, itu nanti awet muda ya. Kalau
nggak mandi atau jarang mandi jadi awet tua, ya umurnya masih 15 tahun tapi kok kayak kakek gitu ya. Kenapa? Karena jarang mandi gitu. Jadi sebenarnya ya simple, kita pengen awet muda itu gampang sebenarnya, tinggal rutinkan aja mandi pagi ya, nanti awet muda, wajahnya berseri-seri ya, wajahnya mencorot gitu ya, bukan mencurut ya, mencorot gitu ya. Ya, makanya biasakan ketika bangun pagi jam 3 misalkan gitu ya, itu mandi dulu, disiram semuanya termasuk rambutnya semuanya tuh seger, nantinya semangat ya gitu. Jadi enggak hanya wudhu saja tetapi mandi dulu biar seger badannya ya, nanti akan berpengaruh terhadap tubuh kita termasuk wajah kita, dan kesehatan kita sehat nanti badannya. Kenapa? Karena tiap pagi mandi gitu ya, seger, semangat ya gitu. Ya. Nah ini ya, ayat ini menjelaskan tentang perintah kita ya kepada kita untuk apa? Untuk bertaubat. Kalau kita punya banyak dosa, melakukan maksiat ya, kita harus bertaubat pada Allah, karena Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat, minta ampun. Karena manusia itu ya, itu kan makhluk yang banyak melakukan dosa, lupa, khilaf, salah. Nah kewajiban kita ketika kita melakukan salah dosa, maka kita harus bertaubat, minta ampun. Ketika kita sudah bertaubat, jangan diulangi lagi, jangan dilakukan lagi. Nanti Allah akan berikan ampunannya kepada kita ya. Begitu juga kata Allah itu tadi ya, wa yuhibbul mutatahhirin, Allah itu cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya ya. Nah jadi seperti itu. Selain mandi apa Pak ini ya, wudhu ya. Kalau bisa nih kalian dawamul wudhu ya, melanggengkan wudhu, batal ambil air wudhu, batal ambil air wudhu, batal ambil air wudhu. Kalian membatasi mereka. Hebat tuh kalau terbiasa begitu. Paling tidak kalau kalian habis nih keluar dari kamar mandi, kalian keluar kamar mandi itu sudah dalam keadaan suci, berwudhu, punya wudhu gitu. Biasakan begitu ya. Nanti tadi akan berpengaruh di wajah kalian, akan cerah gitu ya. Nanti ya di akhirat itu akan tadi kelihatan jelas orang-orang yang kemudian mendawamkan wudhunya ketika di dunia itu. Kalau orang lain mungkin wajahnya busem ya, usang gitu ya, kita yang dawamul wudhu itu akan mencorot gitu ya, kayak lampu gitu, silomen gitu. Saking tadi mencorotnya gitu. Kenapa? Karena ketika di dunia dia mendawamkan atau melestarikan, melambangkan wudhunya ya. Jadi kelihatan perbedaannya. Nah makanya kalian kan sering wudhu nih ya, karena kalian baca Quran, kalian hafal Quran, kalian seorang hafalan, kan harus punya wudhu, dan kalian terus wudhu gitu. Makanya sudah berbeda ya, wajah-wajah kalian itu kan sudah cerah gitu ya, beda, auranya beda ya, auranya sudah aura positif ya. Kenapa? Karena kalian hampir tiap saat kalian dalam keadaan suci, dan Allah itu mencintai orang-orang yang suci ya. Nah termasuk
Maksud suci apa Pak? Ya suci dalam hal apa? Kita menghindari perbuatan dosa. Ya, baik. Tadi suci secara jasmani maupun suci secara rohani. Ya, seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya, ya, nisa'ukum harsul lakum. Ya, apa namanya, istri-istri kalian itu ladang bagi kalian. Ini ayat tentang tadi ya, terkait dengan suami istri ini ya, ayatnya ya. Fa'tu harsakum anna syi'tum, ya, maka datangilah ya, olah gitu ya, ladang. Ini Allah umpamakan ya, istri kita itu sebagai ladang sawah kita yang tadi, yang mengolahnya, yang mencampurnya, yang mengelolanya gitu ya. Anna syi'tum gitu ya, ya sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Itu waqaddimu li anfusikum, dan ya, utamakan kebaikan ya bagi diri kalian semuanya ya. Wattaqullah, maka bertakwalah kalian semuanya kepada Allah ya. Wa'lamu, dan maka ketahuilah oleh kalian semuanya, annakum, sesungguhnya kalian semuanya, mulaku, akan berjumpa, akan bertemu dengan Allah. Ini kita semuanya akan ketemu, nih, balik lagi kepada Allah yang memiliki kita ya. Wabasyiril mu'minin, maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan nikmat dari Allah. Di dunia akan Allah berikan kenikmatan, di akhirat ketika kita balik ketemu dengan Allah, maka Allah akan berikan kenikmatan, kebahagiaan. Itu ya. Wala taj'alullaha murdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un 'alim. Nah, kalau gitu ya, ayat-ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang haid, tentang hubungan suami istri tadi ya. Nah, ayat yang terakhir tadi yang disebutkan itu larangan untuk menjadikan Allah itu sebagai landasan sumpah ya bagi kita untuk berbuat keburukan. Kita bersumpah nih akan melakukan sesuatu yang buruk, ya sumpahnya dengan menyebut nama Allah itu tidak boleh, gitu ya. Kita pengen ini nih, saya sumpah nih, saya akan ngancurin orang itu. Nah, itu nggak boleh. Ada orang nyakitin kita, ya, kemudian kita bersumpah, wallahi, saya bersumpah saya akan menghancurkan hidup orang itu. Ya, itu larangan, dilarang kita itu bersumpah ya atas nama Allah. Ya, untuk tadi melakukan sesuatu perbuatan dosa, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Contohnya apa lagi? Saya bersumpah nih kalau saya gitu ya berhasil, saya akan naktir ya orang-orang semuanya untuk apa? Minum minuman keras, gitu. Ya. Itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena kita bersumpah untuk melakukan maksiat, untuk melakukan dosa. Hati-hati kalau kita bersumpah ya demi Allah gitu. Ini biasanya kebiasaan demi Allah gitu ya. Hati-hati menyebut
sumpah ya atas nama Allah tuh kan, itu hati-hati ya, jangan kemudian kita sembarangan ya. Kadang kan kita begitu ya, demi Allah, demi apa, demi Allah gitu. Padahal dia tidak melakukan itu misalkan gitu ya, demi Allah saya melakukan ini gitu. Ya itu harus nebus itu kafarat ya. Jadi jangan kita sembarangan untuk bersumpah atas nama Allah. Wallahi billahi tallahi ya, gitu ya. Jadi di akhir ayat nih yang tadi disampaikan ya, bahwa larangan kita untuk bersumpah atas nama Allah ya dalam hal keburukan ya. Kalau kita nih ya, kita berbuat atau mau melakukan perbuatan dosa maksiat kan tidak boleh, apalagi ini ya atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersumpah atas nama Allah untuk melakukan keburukan. Ini larangannya, ini ayatnya yang melarang kita untuk melakukan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, sehingga kita bisa beristiqomah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang memberikan karunia, memberikan keberkahan, kemudahan kepada kita semuanya, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan solusi atas masalah hidup kita, keluarga kita semuanya. Ala dunia wa ala kulli nabiyyyin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim